Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sa'aduddin An-Nasih, dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berhome base di Fakultas Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Agama Islam, yang kebetulan saat video ini buat, mata kuliah ini diberikan kepada semua mahasiswa program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan metode yang saya gunakan, yaitu Student Center Learning, dengan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran dan dosen sebagai fasilitator. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 gelombang pertama, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini merupakan mata kuliah umum atau pengembangan kepribadian yang diberikan kepada semua mahasiswa pada semua program studi pendidikan yang ada di Universitas Muria Kudus. Perkuliahan ini membahas tentang substansi Islam dan dimensinya dalam diskursus pendidikan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami prinsip, konsep, tujuan, dan manfaat dari aspek-aspek yang dipelajari dalam pendidikan agama Islam untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebutuhannya. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Topik yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah konsep dasar Islam sebagai agama dan ilmu, Islam, ilmu pengetahuan dan pendidikan, relevansi Islam dalam kehidupan mahasiswa dan guru SD, aspek dan tujuan pendidikan agama Islam, kontribusi PAI terhadap pembentukan karakter peserta didik, implementasi nilai-nilai PAI di sekolah dasar, kesetaraan gender dalam Islam, dan PAI sebagai problem solving terhadap problematika pendidikan. Capaian pembelajaran lulusan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang dibebankan pada mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis pendidikan, pembelajaran, penilaian, teknologi dan muatan pelajaran di sekolah dasar, serta internalisasi pendidikan karakter Pancasila dan nilai-nilai keagamaan berdasarkan pemikiran konstruktif. Lalu kemudian yang kedua adalah mampu menerapkan keterampilan praktis dan pengetahuan yang diperoleh dari pemecahan masalah pendidikan dan pembelajaran berbasis kearifan lokal secara prosedural. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan pengembangan profesi berkelanjutan melalui penguasaan dan penerapan prinsip-prinsip pemecahan masalah pendidikan dan pembelajaran secara prosedural disertai dengan sikap mandiri dan tanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar Islam sebagai agama dan ilmu, serta relevansinya dalam kehidupan akademik dan profesi guru sekolah dasar dengan baik dan benar. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis aspek, fungsi, dan tujuan pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter peserta didik dengan baik dan benar. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi tradisi, kebudayaan, dan kearifan lokal berdasarkan perspektif Islam dengan tepat. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengaktualisasikan nilai profesionalisme, kesetaraan gender, tasawuf, akhlak, etika, dan moral dalam kehidupan akademik dan profesi guru dengan baik. Adapun referensi yang digunakan untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini adalah sebuah modul atau bahan ajar yang dibuat oleh tim dosen Pendidikan Agama Islam di Universitas Muria Kudus yang berjudul Islam Perilaku. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam 1 semester ada 4 komponen penilaian yang bisa diambil. Pertama, dari tugas individu, yang kemudian tugas individu ini dipadukan dengan tugas partisipasi dan tugas kelompok. Lalu kemudian ada tugas yang nantinya komponen penilaiannya diambilkan dari presensi, yaitu 10%, kemudian ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%. Tugas yang meliputi tugas kelompok, tugas partisipasi, dan tugas individu ini jumlahnya bobotnya ada 30%. Nah, untuk perkuliahan yang selama ini saya ampu, saya menggunakan metode blended learning,
yaitu menggunakan sistem tatap muka dan terkadang juga menggunakan e-learning yang disediakan oleh Universitas Muria Kudus, yaitu Sunan. Demikian informasi yang bisa saya jelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya akan ada cuplikan pembelajaran untuk mata kuliah pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Baik, untuk pertemuan siang hari ini kita melanjutkan pertemuan mata kuliah pendidikan agama Islam. Di sini kita akan mengupas tentang konstruksi gender dalam Islam. Kita analisis dari sisi epistemologisnya, lalu akan kita bedah dari sisi filosofi nafs wahidah dan juga otoritas publik. Nah, sebelum nanti kita mendiskusikan materi ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu capaian pembelajaran untuk mata kuliah pendidikan agama Islam, topik konstruksi gender dalam Islam ini diharapkan mahasiswa nanti akan mampu mengidentifikasi kesesuaian gender dengan nilai-nilai Islam. Tentunya melalui pembedahan dalil normatif, ya, sejarah dan maqasidus syariah. Nah, untuk itu saya akan recall terlebih dahulu kepada mahasiswa ataupun mahasiswi yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, sebelum masuk lebih jauh, apa itu definisi gender? Mungkin ada yang bisa menjawab. Gender, si siapa? Safina. Apa gender, Safina? Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, sifat, dan perilaku yang dibentuk oleh masyarakat melalui proses sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Baik, perbedaan peran, ya, karena struktur sosial. Jadi memang istilah gender itu lebih lanjut, ya, kita bahas terlebih dahulu. Tadi definisi yang disampaikan, ya, itu bisa dikatakan kurang tepat, ya. Karena apa? Karena perbedaan peran antara pria dan wanita karena struktur sosial. Nah, sebuah definisi itu tentunya muncul karena adanya perspektif atau sudut pandang. Berarti jika nanti yang punya sudut pandang ini adalah orang barat, maka tentunya gender itu, ya, akan terdefinisi sesuai dengan persepsi orang barat. Nah, oleh karena itu kita masuk di sini. Mengapa kita ini sering salah paham tentang gender? Ya. Coba kita lihat dan kita petakan perbedaan antara perspektif yang muncul dari paradigma profetik Islam dan perspektif orang barat yang di sini adalah feminisme materialis, ya. Coba di sini kita petakan bahwa fondasi epistemologis gender, ya, kalau dalam feminisme materialis barat itu adalah merupakan dualisme kartesian, ya. Artinya bahwa manusia dari sisi kelaminnya, ya, pria dan wanita itu dibedakan, ya, dari sisi rasio versus tubuh. Artinya bahwa pria dan wanita itu dibedakan dari sisi rasio, akal pikirannya, dan juga dari tubuhnya. Lalu kemudian gender ini, ya, kalau dalam perspektif feminisme barat, ini adalah merupakan sudut pandang yang nantinya akan bisa mendefinisikan gender itu dari
perspektif material. Maka di sini ya mereka itu selalu mengatakan bahwa gender itu ya pria dan wanita adalah dua entitas yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga nanti ya akan mengakibatkan adanya perbedaan-perbedaan yang lain. Sementara kalau di dalam paradigma profetik Islam di sini gender itu berangkatnya dari paradigma tauhid, kesatuan spiritual jiwa atau nafas. Ya, jadi intinya begini. Kalau Islam melihat gender itu adalah sebuah kesetaraan. Meskipun secara kodrati mereka berbeda. Tapi kalau di dalam pandangan feminisme barat, gender itu ya suatu entitas yang berbeda, pria ya pria, wanita ya wanita. Ya. Sehingga apa? Sehingga para aktivis perempuan, para aktivis feminisme itu selalu menuntut kesetaraan. Ya karena apa? Ya karena memang yang memunculkan perbedaan itu kan bukan Islam, tapi adalah mereka masyarakat barat. Kemarin sudah pernah saya sampaikan bahwa sejarah kemunculan gender itu kan setelah terjadinya revolusi Prancis. Nah, ya kan? Nah, ketika terjadi revolusi Prancis pecahlah yang namanya pergerakan-pergerakan, termasuk ada yang namanya pergerakan gender atau feminisme. Mereka menuntut ya persamaan ya dengan kaum pria. Lalu kemudian relasi antar gender. Kalau di dalam paradigma profetik Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan ini adalah hubungan yang saling melengkapi. Mereka berdua ini adalah merupakan mitra. Ya. Lalu kemudian menurut feminisme barat ini adalah pertarungan kekuasaan, subordinasi kelas. Subordinasi kelas itu artinya apa? Bahwa wanita itu adalah the second class. Jadi wanita itu adalah makhluk kelas 2. Ya. Itu muncul dari Kartesian, selalu mengatakan bahwa wanita itu adalah pria yang kurang. Ya. Jadi Descartes itu punya filosofi bahwa wanita itu adalah sang lian. Karena apa? Ya karena wanita itu adalah pria yang kurang. Menurut Descartes. Lalu kemudian makna keadilan ya kalau di dalam sudut pandang feminisme materialis barat, keadilan gender itu ya harus tamasul, keseragaman yang bersifat mekanis ya matematis segala peran. Lalu kemudian kalau menurut paradigma profetik Islam musawah ya, jadi kesetaraan atau keadilan itu adalah musawah, artinya kesetaraan martabat dengan keadilan fungsional proporsional. Nah, ingat proporsi ini harus kita garis bawahi. Jadi bukan berarti lantas kemudian ya wanita itu ya diberi tugas yang di luar proporsinya, itu juga nanti malah akan terjadi ya ketimpangan gender. Nah, lalu kemudian tujuan akhir. Apa sih tuntutan dari gender yang disampaikan oleh feminisme barat? Ya, akan mendapatkan kekuasaan absolut. Di sini berbicara tentang subjek versus objek. Sementara Islam ini sama, yaitu mencapai apa? Titik ubudiyah, yaitu ketakwaan kepada Tuhan. Ya, jadi itu berarti kesimpulannya gender itu adalah istilah yang memang dipopulerkan oleh orang-orang barat, lalu kemudian kita ini dipaksa untuk mengikuti istilah tersebut. Karena di dalam Islam sendiri ada pengakuan, memang ada istilah mar'ah, ada istilah rajul, ada pria, ada wanita, memang benar. Tapi di dalam Islam pria wanita itu adalah min nafsi wahidah, dari satu jiwa. Nafsu wahidah itu adalah bahwa manusia, pria dan wanita itu adalah tunggal dalam urusan spiritual, tidak dibedakan. Artinya apa? Keduanya itu berbagi hakikat kemanusiaan yang identik. Ya, perbedaan jasmani memang diakui, tapi perbedaan jasmani bukan penanda superioritas eksistensial. Ya,
hanya gara-gara pria, ya, maka dikatakan sebagai orang yang berkuasa, tidak. Hanya gara-gara dia wanita dikatakan sebagai makhluk yang lemah, tidak. Islam tidak demikian, ya. Akan tetapi Islam, ya, ini mengatakan bahwa pria dan wanita ini berbagi hakikat kemanusiaan yang identik. Kenapa? Karena min nafsin wahidah. Jadi kemanusiaan itu punya sisi-sisi spiritual. Nah, spiritual inilah yang kemudian dikatakan tunggal. Artinya tunggal ini mereka sama-sama memiliki kesempatan yang sejajar untuk kemudian meraih puncak takwa dan ubudiyah itu. Bukan berarti laki-laki karena dia laki-laki ditaruh di garis start yang lebih awal, sementara yang wanita ditaruh di garis start yang di belakang, tidak. Tapi memiliki garis start yang sama karena sama-sama memiliki, ya, substansi rohaniah yang tunggal dalam peran sosial. Ini tadi dikatakan bahwa ada perbedaan antara pria dan wanita, ya, dalam peran sosial. Nah, apakah memang Islam itu membedakan peran sosial wanita? Pak Yesus bisa jawab. Apakah di dalam Islam itu Islam membedakan peran sosial pria dan wanita? Membedakan nggak Islam itu? Tidak. Kenapa? Karena memang sejajar. Jadi begini, di dalam urusan peran sosial kita kembali kepada kemandirian hukum dan eksistensial atau syakhsiyah mustaqilah. Ya. Jadi begini. Kalau di dalam Islam, ya, seorang wanita itu memiliki independensi eksistensial. Artinya apa? Dia punya wujud, punya eksistensi yang independen. Artinya apa independen? Artinya bahwa di sini seorang muslimah ini bisa memancar otentik, ya, dari ubudiyahnya kepada Allah, bukan dari persetujuan sosiologis laki-laki. Berarti kalau di dalam urusan sosial, ya, maka dia ini adalah independensi yang eksistensial. Artinya begini. Jadi wanita dia secara eksistensi itu adalah independen. Independen ini artinya apa? Dia tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, dia tidak boleh ditekan oleh siapapun, dia tidak boleh dikuasai oleh siapapun dalam urusan peran sosial. Begitu juga pria. Pria itu punya peran sosial, ya. Peran sosial misalkan entah itu dia mengajar sebagai pengajar, apakah dia itu sebagai politisi, ya, dengan duduk di kursi parlemen, apakah dia itu pejabat, itu Islam tidak membatasi. Dan Islam tidak membedakan antara pria dan wanita dalam mendapatkan kesempatan berperan dalam kehidupan sosial, ya. Nah, berbeda, ya, dari feminisme eksistensialis yang di sini dimotori oleh Simone de Beauvoir, ya. Dia melihat perempuan sepanjang sejarah sebagai the other atau sang lian. Hanya didefinisikan secara relatif sebagai istri dari atau anak dari. Artinya apa? Intinya itu kalau melihat wanita itu dengan stereotip. Jadi wanita itu selalu dipandang negatif, ya. Ya. Alah wong wedok kok. Alah cah wedok wae kok. Nah, makanya di sini, ya, ketika kita melihat ada indikator ketidaksetaraan gender, jadi jika ada 5 indikator ini maka terjadi ketimpangan gender. Nanti akan bisa kita analisa 5 ini. Apakah Islam seperti ini? Ya, coba apa indikator ketidakadilan gender atau ketimpangan gender? Siapa yang tahu? Raul. Ketimpangan gender indikatornya apa? Yang pertama. Menurut pemahaman saya tentang indikator tentang ketidaksetaraan gender itu ada 5. Yang pertama adalah stereotip, kemudian adalah adanya kekerasan atau violence, kemudian adalah marginalisasi, yaitu memosisikan perempuan di sudut dalam kacamata marginal, kemudian adanya subordinasi, kemudian yang terakhir adalah double burden, yaitu bahwa perempuan memiliki 2 peran. Mungkin begitu dari saya. Pertama, ya, jadi gini,
indikator ketidakadilan gender itu pertama adalah subordinasi. Subordinasi itu ya menilai wanita itu dia kelas 2 di bawah laki-laki. Alah wong wedok kok keri gitu. Lanang dhisik wedok keri. Lah itu namanya subordinasi, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah stereotip. Stereotip itu adalah melihat wanita itu selalu negatif. Ya. Alah wong wedok iku mental tempe misalkan. Nah, itu stereotip itu. Ya, wong wedok nangisan, wong wedok gembengan itu namanya stereotip. Lalu kemudian yang ketiga adalah double burden. Double burden itu adalah peran ganda. Ya. Seorang istri disuruh bekerja, cari nafkah, nanti setelah sampai di rumah dia memainkan peran domestiknya sebagai berumah tangga. Ya, jadi subordinasi, marginalisasi, stereotip, violence, lalu kemudian yang terakhir double burden. Nah, 5 itu jika ada maka terjadi yang namanya ketimpangan gender. Nah, sekarang kita analisis, apakah Islam melakukan ajaran stereotip? Ada ajaran stereotip? Tidak ada. Apakah Islam ada ajaran double burden? Tidak ada. Karena tadi Islam mengenalkan adanya otonomi finansial, ya, independensi eksistensial. Itu menegasikan adanya double burden, ya. Adanya konsep ikram juga nanti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Al-Buti, ya, termasuk ada zimmah maliyah mustaqillah. Ini juga konsep yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Al-Buti. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, ya. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan dari video pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam yang saya ampu. Semoga dengan cuplikan video pembelajaran tersebut menjadi bukti nyata mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen terkait. Saya ucapkan terima kasih kepada kolega dosen, semua mahasiswa, dan khususnya kepada pimpinan Universitas Muria Kudus. Semoga dengan adanya sertifikasi dosen ini bisa menjadi penyemangat untuk semua dosen dan tenaga pengajar yang ada di lingkungan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.